Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Trader Barbar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kawan trader sudah mengikuti daripada channel Trader Barbar. Doa dan harapan saya mudah-mudahan kita selalu dianugerahkan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan trader, seperti biasanya di sini saya akan coba buatkan video untuk kita analisa bersama bagaimana untuk menganalisanya ya. Intinya masih di seputar pola candlestick ya kawan trader. Jadi nanti saya akan memberikan penjelasan secara analisanya kenapa saya open posisi buy dan kenapa saya open posisi sell. Oke kawan trader, kita lihat di sini candle bullish sudah mampu membreakout resisten di histori sebelumnya ya kawan trader. Di sini kita lihat ya, resisten ini sudah tertembus oleh candle bullish ini ya. Maka ini informasinya bakalan akan menjadi tren naik ya. Itu cirinya seperti itu, akan terjadi tren naik. Nah, dan di sini juga sedang terjadi tren naik kawan trader. Di sini saya akan open posisi sell kawan trader ya selama 3 menit. Karena candlenya menunjukkan informasi penurunan. Diusahakan sampai terbentuknya candle bullish ya. Tapi di sini konfirmasinya saya resisten ya, resisten di histori sebelumnya kawan trader, makanya saya udah open posisi. Ini resisten ini yang jadi konfirmasi untuk open posisi sell. Kita tunggu sampai selesai profit atau tidak. Target penurunan sampai support ini ya. Kita tunggu sampai selesai. Jadi open posisinya durasi 3 menitan saja ya, seperti biasanya. Tapi kita bisa open posisi di bawah 3 menit ya, 1 menit atau 2 menit. Tapi dilihat daripada kondisinya seperti apa, support dan resistennya bagaimana, range antara support ke resisten atau resisten ke supportnya, range-nya kira-kira berapa candle ya terbentuknya, itu bisa diestimasi, bisa kurang dari 3 menit kalau memang range-nya pendek ya. Oke, terbukti kawan trader ya. Mungkin kawan trader sudah menganalisa duluan ya, atau sudah paham tentang menganalisanya kawan trader. Ini di sini kita lihat ya, turun ya, ini juga turun ya. Jadi dari candle
bearish tersebut menunjukkan penurunan ya, maka saya open posisi sell di sini 3 menit profit cukup jauh. Itu alasannya. Jadi dari 2 candlestick itu menunjukkan penurunan, maka saya open posisi sell ya. 2 candlestick ini adalah kesimpulan ya, kesimpulan untuk open posisi sell. Bila mana terjadi 2 penurunan ya, pokoknya kalkulasi aja dari 3 candlestick ini menunjukkan informasi yang lebih banyaknya kemana. Kalau ke atas ya open posisi buy, kalau ke bawah ya open posisi sell. Juga tetap perhatikan daripada konfirmasi ya, ini konfirmasinya resisten bisa ya, atau kita menunggu terbentuknya 1-3 candle bullish dulu baru open posisi sell juga bisa. Itu untuk cara open posisinya ya kawan trader. Mudah-mudahan penjelasan pertama bisa dipahami kawan trader. Kita langsung ke analisa berikutnya. Di sini ada candle kenaikan, saya open posisi di sini buy kawan trader ya. Saya open posisi 3 menit buy. Kenapa open posisi buy? Jelas banget kawan trader. Sumbu panjang pada candle bearish yang ada di sini menunjukkan kenaikan ya. Tapi kita lihat di sini ada candle pembawa arah harga juga ya. Candle pembawa arah harga turun nih. Hati-hati juga ini, harus diperhitungkan. Di sini saya open posisi 1 menit nih buy ya. 1 menit buy. Nah di sini open posisi lagi karena ini ada reaksi daripada candle pembawa arah harga ya, candle bearish secara volume body besar menunjukkan kekuatan seller ya. Candlenya besar kawan trader, mungkin kawan trader sudah tahu ya. Ini candlenya, ini candle turun ya. Ya profit ya kawan trader ya. Yang open posisi pertama profit ya, yang 1 menit. Nah kita lihat yang ini profit atau tidak ya. Kita lihat profit atau tidak. Kita tunggu kawan trader, dan seperti biasanya nanti saya akan memberikan penjelasan secara analisanya. Jadi saya open posisi berdasarkan analisa ya. Selama ini saya open posisi sudah 2 kali open posisi, sepertinya yang kedua pun akan profit. Bisa dilihat kawan trader cukup jauh ya. Nah seperti itu. Kita tunggu sampai selesai ya. Mudah-mudahan ini profit semua ya, tapi insya Allah profit ya. Ini jauh sekali ya, melambung tinggi kawan trader. Kita analisa kembali kawan trader. Nah di sini sudah masuk wilayah resisten, dia pasti terjadi penolakan dari seller ya. Pasti biasanya meninggalkan sumbu-sumbu atas ya, karena seller itu atau resisten itu biasanya menolak daripada kenaikan. Maka efek daripada penolakan daripada seller biasanya membentuk sumbu atas ya, baik candle bullish atau candle bearish seperti itu. Nah, profit semua alhamdulillah ya kawan trader. Nah, saya jelaskan kawan trader kenapa di situ saya open posisi buy. Kawan trader bisa lihat ya. Di sini ini sama seperti ini. Intinya itu candle kenaikan. Ya.
itu adalah candle kenaikan. Ya, saya jelaskan kembali, ini candle kenaikan, ini candle penurunan, ini candle kenaikan. Berarti dua naik ya, dua kenaikan, satu penurunan. Ini yang menjadi kesimpulan atau yang menjadikan alasan penyebab saya open posisi buy ya. Dan sudah terbukti di sini saya open posisi buy melambung tinggi ya. Betul sesuai harapan, sesuai analisa, berakhir profit ya kawan trader. Jelas ya kawan trader penjelasannya. Oke, saya akan lanjut menganalisa kembali untuk open posisi yang ketiga ya. Di sini sudah ada pertarungan kuat antara buyer dengan seller ya. Dengan adanya candle netral seperti ini, sama-sama kuat, sama-sama istilahnya mendorong, menekan ya, kekuatannya cukup sama-sama kuat. Kita tunggu di sini apa yang dihasilkan dari informasi berikutnya. Nah, di sini informasinya akan terjadi penurunan. Informasinya akan terjadi penurunan, tapi kita lihat dulu. Jangan buru-buru open posisi karena ini statusnya sama-sama kuat ya. Statusnya sama-sama kuat. Nah, ini sama-sama kuat. Ini informasinya turun. Kita lihat ini meninggalkan informasi apa. Kita tunggu ini terus ada di wilayah resisten kawan trader, hati-hati ya. Di wilayah resisten. Ini di wilayah resisten kawan trader. Kita tunggu sabar. Ini untuk open posisi yang terakhir ya. Informasinya naik kawan trader ya. Informasinya naik. Kita tunggu satu candle lagi ya. Jadi satu turun, satu naik. Ini saya nggak perhitungkan, khususnya nggak saya analisa ya, karena draw di situ ya. Nah, saya langsung di sini analisa ini, dan kita tunggu yang sedang berlanjut ini informasinya kemana, itu yang menjadi konfirmasi arah daripada kalkulasi informasi yang akan kita eksekusi ya. Akan seperti apa kita lihat. Sepertinya akan terjadi penurunan ya. Kalau merah seperti ini turun berarti, kalau bullish berarti naik. Nah, ini aneh, sumbu bawahnya hilang. Barusan hilang. Kita tunggu. Kalau seperti ini merah bersumbu bawah, informasinya turun, berarti saya akan eksekusi sell. Karena dua turun, satu naik. Tapi kalau jadi candle bullish, kemungkinan saya akan open posisi buy. Nah, kalau seperti ini saya open posisi sell. Kalau ada sumbu atasnya saya open posisi buy ya. Kalau seumpamanya candlenya candle bullish seperti ini saya open posisinya buy. Kalau seperti ini candle bullishnya tanpa sumbu atas, open posisinya sell ya. Kok open posisi
Wah, ini berarti open posisinya sell ya. Open posisinya sell 3 menit ya. Itu tadi kepencet ya kawan trader. Nah, open posisinya seperti ini ya. Open posisinya sell bukan buy ya. Kenapa? Itu sebenarnya doji ya, doji merah, tapi kalau dilihat sumbunya dia panjang sumbu bawah ya. Jadi informasinya turun ya, informasinya turun. Kalau dia naik saya open posisi sell lagi. Ini doji nih yang, tapi sumbu bawahnya panjang, maka informasinya turun, makanya saya di situ saya open posisinya sell. Open posisi selama 3 menit. Ini open posisi yang terakhir ya. Kalau profit, kalau nggak profit loss, meleset daripada analisa, kita lanjut 1 kali open posisi lagi. Tapi secara analisa ini penurunan semua, maksudnya 2 turun 1 naik. Ada di wilayah resisten ya kawan trader, makanya saya open posisinya sell. Ada di wilayah resisten sebagai konfirmasi juga, maka saya open posisi sell. Tapi ini memang sama-sama kuat ya, adanya bentuk candle-candlenya terbentuk doji ya. Jadi doji itu jadi satu ciri bahwa antara buyer dengan seller itu mempunyai kekuatan yang sama ya. Kemunculan doji-doji pada wilayah resisten atau support itu menunjukkan sama-sama kuat antara buyer dengan seller ya, cirinya seperti itu. Oke, kita lihat mana yang akan menentukan kemenangan pada transaksi ini. Kalau loss, saya open posisi analisa lagi 1 kali lagi ya. Oke, di sini sepertinya dia naik ya. Kita lihat detik-detik terakhirnya ya, akan seperti apa jadinya. Kalau benar ini candle merah, berarti memang informasi tadi sangat kuat. Kalau loss ya memang karena buyer juga sama-sama kuat ya. Nah, munculnya doji-doji ya, cirinya seperti itu. Kenapa saya di situ open post sell ya, karena dari informasinya penurunan, terus ada di wilayah resisten juga gitu kan. Tapi kalau loss juga nggak jadi masalah kawan trader, karena dari awal juga kita sudah membaca candle-candle ini sama-sama kuat ya, sama-sama kuat. Oke, yang barusan loss nggak jadi masalah, kita langsung analisa lagi. Nah, di sini candle bullish sudah membreakout ya, membreakout resisten. Tadi yang open posisi barusan alasannya sudah tahu ya kawan trader, sudah saya jelaskan. Intinya kenapa saya di situ open posisi buy ya, open posisi sell, karena dari candle ini adalah penurunan ya, ini kenaikan ya. Ternyata analisa saya di sini dipatahkan dengan adanya candle bullish membreakout resisten ini, bukannya turun malah naik. Oke, itu konsekuensi bertrading tidak selamanya sesuai harapan. Intinya kewajiban kita hanya menganalisa sesuai dengan keilmuan yang kita miliki. Oke, kita langsung di sini informasi signal penurunan, tapi di sebelumnya candle volume body ya, volume bodinya besar ya. Kita tunggu.
Oke, di sini saya open posisinya naik dulu ya, naik dulu sepertinya, soalnya di sini informasinya kenaikan. Nah, di sini saya open posisi, tunggu sebentar, ini kekuatan sellernya seperti apa. Kalau kuat banget ya mungkin kalaupun mau ngambil cuman 1 menit aja, di sini saya open posisi buy ya, 1 menit aja, enggak lama-lama. Walaupun itu adalah konfirmasi ya, konfirmasi resisten itu konfirmasi candle signal sebenarnya, tapi analisa saya ini akan terjadi naik dulu baru turun. Nah, di sini saya open posisi sell 3 menitnya, yang 3 menitnya ke bawah, yang 1 menitnya ke atas. Ya, mudah-mudahan yang 1 menitnya juga profit ya kawan trader. Kenapa saya di situ ada open posisi ke atas? Karena memang di sini ada resisten ya, resisten. Dia close di wilayah resisten. Ternyata di sini dia turun, tetap turun merealisasikan ini ya. Cara volume body dia besar. Oke, tapi yang ke bawah kita profit ya. Yang analisa ke atas dipatahkan kembali ya oleh seller. Ada informasi kenaikan candle bearish ya. Di sini sedang membentuk bullish, kita lihat. Kalau ini membentuk candle bearish lagi, sumbu atas dan 2 sumbu, itu informasinya kenaikan. Tapi ini saya open posisi terakhir ya kawan trader, jadi tadi loss. Ini open posisi yang terakhir. Jadi analisanya tadi penurunan, tapi ternyata dipatahkan, kekuatan buyer masih kuat ya. Dan barusan open posisi 1 menit buy ke atas ternyata juga dipatahkan kembali. Oke, tapi nggak apa-apa, di sini insya Allah profit ya. Open posisi terakhir dengan open posisi berapa ini, semuanya 630.000 ya. Kalau profit berarti 1.159.200. Oke, kita tunggu sampai close perdagangan. Oke, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, alhamdulillah profit ya. Jadi begini analisanya kawan trader ya. Yang jelas kenapa di situ saya open posisi sell. Ini adalah candle signal penurunan kawan trader. Dan ini membentuk resisten ya. Secara volume body juga sangat besar sekali, maka potensi untuk turun pun besar ya. Nah, barusan open posisi profit ya. Nah, tapi kenapa tadi saya membuat open posisi pancingan untuk open posisi buy? Karena di sini adalah area sideways ya kawan trader nih, terutama di sini ya. Saya pikir ini akan naik dulu, ternyata enggak ya. Dan loss itu nggak apa-apa, tapi tadi posisi untuk sellnya yang sesuai analisa awal bahwa akan terjadi penurunan membawa profit ya. Oke kawan trader, dari penjelasan saya tadi, jadi tadinya mau open posisi 3 kali ternyata jadi 4 kali, karena memang dari awal saya udah bilang kalau loss 1, kalau terjadi loss maka saya akan open posisi 1 kali lagi, dan jadi dari total keseluruhan saya open posisi 4 kali ya dalam 1 video kali ini.
Oke kawan trader, dari semua penjelasan saya mudah-mudahan bisa menjadikan bahan materi pembelajaran untuk kita bersama. Jadi semakin tajam dalam menganalisa, dan kesalahan-kesalahan yang seperti apa kita harus mengevaluasinya untuk dijadikan pembelajaran ke depan, jangan sampai terulang seperti itu lagi. Karena kita hanya bisa meminimalisir kesalahan ya, bukan berarti kita menghilangkan kesalahan. Kalau kesalahan itu pasti ada, cuman kita meminimalisir ya, kewajiban kita atau tugas kita hanya meminimalisir kesalahan, bukan menghilangkan kesalahan. Oke kawan trader, saya ucapkan terima kasih. Seperti biasanya dukung channel Trader Barbar, subscribe, comment, like, share sebanyak-banyaknya. Ucapkan terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.